'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss away, fall in love with me. Possibilities, I look like all you need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN Universitas Papua kategori 2. Perkenalkan, nama saya Chandra Irawan, mengajar di SMA Negeri 1 Dampal Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa Unipa kategori 2. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik uji kinerja sebagai persyaratan untuk melakukan ujian kinerja yang dilakukan di kelas 11 MIPA 1 pada materi asas kontinuitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu satu orang silakan untuk memimpin doa. Perhatian siap gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya keyakinan masing-masing berdoa. Oke, terima kasih. Nah, kemudian silakan untuk mengecek kerapian dulu ya. Saya cek kerapiannya dulu ya sebelum melakukan pelajaran. Yang keluar bajunya, siapa tahu ada yang keluar bajunya? Silakan. Mungkin perhatikan dulu, berdiri dulu, saya lihat dulu, berdiri dulu. Ya, silakan dikasih rapi dulu bajunya, dikasih masuk. Jangan digulung ya, kasih masuk. Silakan dikasih masuk. Nah, kemudian selain daripada buku dan HP, apa-apa yang ada di atas meja silakan disingkirkan. Buku, HP, laptop yang ada di atas meja. Minumannya ini mengganggu pemandangan, silakan boleh dikasih hilang, silakan ya. Jadi selain daripada buku, HP dan alat tulis lainnya jangan ada di atas meja. Jadi siapa di antara kalian yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Siapa yang tidak hadir? Irmawati. Irmawati, kenapa Irmawati? Tidak tanpa keterangan. Jadi saya isi di sini alfa ya. Jadi berhubung Irmawati tanpa keterangan, jadi alfa. Jadi kalau ada kendala di antara kalian, silakan hubungi wali kelas kalian atau guru yang mengajar di kelas kalian. Ingat itu ya, supaya keterangan nanti kehadiran kalian ditahu apakah kalian betul-betul sakit atau hanya berpura-pura sakit. Ingat, kehadiran penting dalam menunjang nilai. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran. Pada pertemuan minggu lalu ya, kita telah mempelajari tentang debit. Debit ya. Ada yang masih ingat apa pengertian daripada debit? Ya, silakan Minda. Debit adalah kelajuan air yang mengalir tiap satuan waktu. Oke, debit adalah kelajuan air yang mengalir tiap satuan waktu. Itu adalah pengertian daripada debit. Nah, sekarang kita sudah tahu pengertian daripada debit. Rumus daripada debit apa? Rumusnya lagi. Rumus daripada debit. Oke, satu orang silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A kali V. Q sama dengan V per T. T. Ini adalah salah satu rumusnya. Tetapi bukan hanya ini rumusnya. Ada satu lagi rumus daripada debit. Apa itu? Q sama dengan A dikali dengan V. Nah, ini dua rumus debit. Tetapi yang akan kita gunakan, kita akan hubungkan pada materi pada hari ini adalah tentang ini. Q sama dengan A dikali dengan V. Ada sebuah video atau foto kayak ini. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini. Perhatikan video tersebut. Di sini video singkat
tetapi apa yang kalian bisa lihat dari video tersebut. Perhatikan ini video tadi tuh. Apa yang kalian bisa lihat di situ? Gambar apa atau video apa nih? Air. Kemudian selain daripada air ada apa di situ? Selain daripada air, selang. Kenapa selang? Pertanyaan saya ini ya. Pada saat selang tidak ditekan, kan selang biasa begini ya. Kadang ditekan, kadang tidak. Pernahkah kalian menyiram bunga? Pernah menggunakan selang. Ketika kalian menekan selang, bagaimana kelajuan airnya? Apakah deras atau tidak? Deras kan? Ketika ujungnya di sini. Jadi kalau ada bunga di sana, saya semprotkan begini, maka akan deras keluar airnya. Beda ketika tidak saya tekan, maka air tidak akan deras keluar. Paham? Jadi itu terjadi pada video tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah hubungan antara kelajuan dengan luas penampak? Nah, ada kata-kata motivasi. Apa bacanya? Lelah dalam belajar itu biasa. Jadi lelah dalam belajar itu adalah hal biasa. Tetapi jangan menyerah dalam belajar. Jadi teruslah belajar walaupun ilmu kalian itu kan masih cukup, maka teruslah belajar. Jadi jangan ada kata-kata menyerah dalam belajar. Jadi serahkan untuk ilmu atau belajar dengan sungguh-sungguh, jangan ada kata menyerah. Karena orang yang tidak punya cita-cita bagaikan burung tanpa sayap. Bagaimana itu burung tanpa sayap? Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Jadi ini yang akan kita capai ya. Yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi kelompok, peserta didik mengetahui konsep dari asas kontinuitas. Itu tujuan pertama kita akan capai pada pembelajaran ini. Yang kedua, melalui pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi asas kontinuitas. Jadi apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis asas kontinuitas dengan benar. Jadi setelah kita melakukan diskusi kelompok, di situ ada soal-soalnya, nanti kita akan menganalisis atau mengerjakan soalnya. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan percobaan virtual. Jadi kita akan melakukan praktikum secara online. Jadi menggunakan internet. Karena alat dan bahan yang digunakan tidak lengkap di sekolah, maka kita akan menggunakan virtual lab. Secara berkelompok, peserta didik dapat menyajikan. Jadi kalian dapat menyajikan dan mempresentasikan percobaan dengan benar. Jadi itu yang akan tujuan yang akan kita capai atau kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Silakan dikerja ya. Di sini ada semua HP-nya. Silakan dibuka linknya ya. Ini silakan dikerja ya. Yang ini silakan dikerja. Yang sana. Jadi ini hanya mengukur kemampuan awal kalian. Ada? Ada, Pak. Oke. Mengukur kemampuan artinya untuk pengetahuan awal belum dikasihkan materi tentang ini. Jadi kita hanya mau mengukur sampai sejauh ini pengetahuan kalian. Silakan kalian buka linknya. Nilai akan masuk ke Google Drive Bapak yang mengerjakan pakai Google Form, yang mengerjakan pakai kertas, nanti saya akan periksa. Jadi ini adalah pretest kalian. Silakan ya. Yang sudah selesai, ini yang saja ya. Cuma yang ini ya untuk pretestnya. Nanti yang di belakangnya di sini nanti post testnya. Jadi cuma ini saja, cuma 2 nomor. Jadi cuma 2 nomor saja. Nanti yang di belakang itu nanti yang terakhir lagi setelah kita masuk ke materi. Jadi ini hanya untuk pretest awalnya saja. Sudah? Yang sudah kertasnya silakan dikumpul. Kalau selesai kertasnya silakan dikumpul. Sudah? Oke, saya ambil ya. Saya nilai untuk kemampuan awal kalian. Sudah? Oke, saya ambil. Kemudian yang itu sudah? Oke, waktu 5 menitnya untuk mengerjakan saya rasa sudah cukup.
Ini sudah? Nah, yang pakai HP sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua, silahkan fokus ke sini ya. Baik-baik ya. Perhatikan baik-baik videonya. Nah. Itu. Nah. Jadi di situ ada sebuah video. Jadi ini sama videonya tentang pipa ya, ada pipa yang awalnya lurus, kemudian diberikan luas penampannya besar, kemudian luas penampannya kecil. Nah, kalian harus perhatikan di mana letak perbedaannya itu. Oke. Jadi ini adalah video tentang PET atau virtual lab. Jadi ini adalah simulasinya. Simulasi ini kita anggap dia sebuah pipa. Jadi sebuah pipa yang awalnya luas penampangnya sama. Yang awalnya tadi ya, luas penampangnya sama. Pertama sekali. Ini luas penampangnya sama. Ini luas penampangnya sama. Nah, setelah beberapa saat ternyata luas penampangnya berbeda. Nah, luas penampangnya berbeda. Apa yang kalian bisa perhatikan dari perbedaan tersebut? Apanya? Kecepatannya. Kecepatannya. Yang mana lebih cepat? Yang kecil luas penampangnya atau yang besar? Kecil. Yang kecil. Jadi dari sini ya kita bisa lihat bahwa ternyata pipa yang luas penampangnya kecil akan kecepatannya besar. Yang luas penampangnya besar akan kecepatannya akan atau kelajuannya akan kecil. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga terjadi asas kontinuitas? Jadi faktor-faktor apa ya? Kemudian yang kedua, bagaimana nilai debit? Jadi nilai debit antara penampang 1 dengan penampang 2. Untuk itu kita akan melakukan percobaan. Jadi kita akan melakukan percobaan secara virtual. Oke ya? Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan secara virtual berdasarkan masalah yang ada di atas. Nah, kalian sudah berkumpul ya dengan kelompoknya. Jadi karena di sini hanya ada 2 laptop, jadi saya bagi 2 kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok kedua. Jadi kalian akan bekerja sama. Nah, sebelum melakukan percobaan, saya akan membagikan LKPD kepada kalian. Jadi saya akan bagikan LKPD. Nah, silakan kalian kerjakan itu ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, ini kelompok pertama, silakan kerjasama dengan kelompoknya ya. Ini kelompok kedua, silakan kerjasama dengan kelompoknya. Nah, sebelum kalian mengerjakan, perhatikan penjelasan saya ya. Yang pertama, nah di sini kan penampilannya begini kan modelnya, kan penampilannya begini. Apa yang kita tekan di situ? Kan ada 3 pilihan. Yang pertama tekanan, kemudian yang kedua aliran, kemudian yang ketiga menara air. Di antara 3 pilihan tersebut, maka kita akan pilih yang di tengah tentang aliran. Nah ini, silakan tekan. Sudah kali tekan? Sudah? Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan ya. Yang pertama, kelajuan airnya. Ini, kalian ubah. Coba tekan di situ di laptopnya, kelajuan airnya 5000. Sudah semuakah kelajuan airnya 5000? Sudah? Kemudian yang kedua, untuk materai sudah ditekan? Nah, bagaimana cara mengukur kecepatan atau kelajuannya? Yang pertama, kalian boleh geser-geser ini ya. Ini, lihat mouse-nya ya, kursornya. Boleh ditekan ke atas, begini. Boleh dirubah ke bawah, begini. Tergantung dari percobaan kalian. Paham? Oke, kita ambil pertama yang begini. Kemudian yang kecepatan, bagian kecepatan ya, kalian simpan di sini.
untuk mengukur kecepatan. Cara bagaimana? Tarik yang ada di atas, tarik yang ada di sini. Bagian ini turun ke bawah, akan terbaca kecepatannya. Berapa itu? Berapa kecepatannya? 3,5. Berapa? Itu. Nah ini. Berapa itu? 3,6. Maka nilai P1-nya sama dengan 3,6. Oke, yang mana? Ada kesulitan? Oke, silakan ya. Jadi A1-nya berapa? Ukur di sana. Hah? Iya, dulu cara mencarinya nanti ya. Nah, kenapa? Iya, begitu. Lihat misalnya. Iya, berapa kecepatannya? Nah, tulis nanti di tabelnya berapa untuk A1-nya berapa? Berapa luasnya? Nah, kenapa kali-kali? Oke, kasih baik ya. Silakan gunakan kalkulator kalau tidak tahu mengalih-alih. Berapa? Oke, silakan ya. Fokus dengan kerjasama dengan kelompoknya. Oke. Nah, silakan boleh dibaliknya dikerja. Kalau tidak cukup boleh dibaliknya. Oke, bagaimana? Ada kendala? Tidak ada, paham ya? Ubah-ubah ya, kecepatannya atau kelajuannya diubah-ubah. Jangan berpaku hanya kepada satu, ubah kelajuannya. Kalau sudah selesai menganalisis, silakan kalian isi pertanyaannya di sana. Kalau sudah menganalisis, silakan isi pertanyaannya. Menganalisis boleh, satu yang melakukan percobaan boleh. Kalian perhatikan ya, perhatikan saja Pak. Oke. Ya, ada kesulitan? Tidak ada ya? Oke. Silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Jadi kalau ada masalah silakan tanyakan kepada saya ya. Ketika sudah menyelesaikan percobaannya, silakan kalian analisis. Setelah analisis, di situ ada jawaban yang ingin kita isi. Jadi silakan diisi itu sesuai dengan data yang ada. Ya, ya, kasih begitu dia. Nah, saya di situ. Oke. Ini analisisnya ini ya. Oke, silakan dianalisis ya. 5,1. 5,1, oke sama. Silakan yang ketiga lagi. Kalau sudah sama. Ya ini, boleh di sini juga kecil, boleh di sini besar. Jadi terserah kalian yang mana kecil, yang mana besarnya. Ya. Jangan boleh di sebelah kiri yang besar, boleh di sebelah kiri yang kecil. Silakan. Ya. Oke. Oke, silakan. Sini saja. Nah, tarik. Tarik, begitu. Kasih baik dulu anunya supaya lebih mudah.
Kasih baik ini. Kasih baik ukurannya. Di situ tabelnya. Tabelnya mana? Silakan ini ukur semua sudah betul kayak itu. Nah, coba ukur satu orang di sini. Tarik. Oke. Ya, baru jangan lupa kali-kali ya analisis. Nah, sampai 5 tabelnya itu ya. Saya baru cuma sampai 4 itu. Satu lagi. Ini satu. Di sini lagi. Silakan. Coba itu. Oke, berapa? 6,3, silakan catat di situ 6,3. Oke. Berapa analisisnya? Jangan lupa diisi tabelnya ya. Ya tidak apa-apa, yang jelas begini. Nah, 4,8. Silakan ditulis di tabelnya 4,8. Silakan coba. Silakan di. Oke, kau lagi, silakan kita coba di sini. Tes lagi, kau lagi. Semua paham. Jadi sudah dicatat semua tadi di situ. Oke. Jadi ketika sudah semua dicatat, nanti kalian akan presentasi. Jadi presentasinya mau dicatat di sana atau di situ terserah kalian. Nanti kita atur saja. Sudah? Oke. Kalau sudah semua, silakan untuk laptopnya silakan disingkirkan. Kita akan melakukan presentasi kelompok. Oke, untuk kelompok 1, bagaimana kelompok 1? Sudah selesai? Sudah? Oke. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah siap untuk presentasi? Oke, kalau begitu silakan untuk kelompok 1. Jadi untuk kelompok 1 ya. Silakan kalian presentasikan. Jadi untuk kelompok 1 silakan kalian presentasikan apa yang kalian dapatkan dari percobaan. Silakan. Ya, silakan kalian berdiri saja. Tuliskan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tidak, bacakan saja di kelompok 1. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 silakan kalian baca saja. Berdiri untuk kelompok 1. Bukan, di tabel analisis data. Ya, baca semua nomor 1, nomor 2, nomor 3. Silakan kalian baca. Ya, tulis berapa kecepatan awalnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan semangat. Lihat keras suaranya. Luas penampakan 1 A1 0,8, kelajuan pada penampang 1 T1 5. Oke, silakan perhatikan. 5,9, luas penampang 2 A2 5,9, kelajuan pada penampang P2 0,8, debit air pada penampang 1 P1 sama dengan A1 kali V1 sama dengan 4,77, debit air pada penampang 2 I2 sama dengan A2 kali V2 4,72. Oke, silakan lanjutkan. Nomor 2, luas penampang A1 1,7, kelajuan pada penampang 1 T1 3,0, penampang A2 3,0. Oke. Silakan Kelajuan lanjutkan. pada penampang P2 1,7. Jangan ketawa, silakan. Debit air pada penampang 1 P1 sama dengan A1 P1
P1 5,1 Oke. air pada penampang 2 Q2 sama dengan A2 kali Q2 5,1. Oke. Nomor 3, luas penampang A1 1,1, Hah? kelajuan pada penampang 1 P1 4,5, Oke. luas penampang A2 4,5, Oke. kelajuan pada penampang 2 1,1, Oke. debit air pada penampang 1 P1 sama dengan A1 kali P1 4,95, debit air pada penampang 2 Q2 sama dengan A2 kali Q2 4,95. Oke. Bagaimana kelompok 2? Untuk itu ya, untuk tabel pertama, tabel kedua, tabel ketiga itu adalah analisis datanya. Maka nilainya nanti kita perbandingkan ya. Mungkin tidak sama tapi analisisnya nanti atau pertanyaannya akan sama jawabannya. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan satu orang. Untuk mempresentasikan silakan berdiri satu orang. Oke. Perhatikan. Semakin besar luas penampang, maka kelajuan air semakin kecil. Oke. Pula sebaliknya. Nah. 2. Bagaimanakah nilai debit pada penampang besar dan kecil? Yaitu nilai debit yang keluar pada penampang besar dan kecil adalah sama atau konstan sesuai dengan bunyi persamaan asas kontinuitas. Oke, kontinuitas. 3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi asas kontinuitas? Oke. Luas penampang dan kelajuan air. Oke. Itu adalah jawaban analisis pertanyaan atau pertanyaan diskusi dari kelompok 2. Nah, silakan kelompok 1 ada yang ingin ditanggapi? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanggapi, untuk analisis data yang dipresentasikan dari kelompok 1 dan pertanyaan dari kelompok 2 kita berikan aplaus dulu. Nah, tadi di sini ada selang ya. Ketika selang ditekan ujungnya tadi, ternyata air yang keluar dari dalam selang kelajuannya sangat deras. Beda dengan ketika tidak ditekan. Mengapa hal itu terjadi? Karena hal tersebut terdapat penerapan asas kontinuitas, di mana kelajuan air yang keluar dari penampang kecil, yaitu penampang kecil yang ditekan, alirannya akan deras, tetapi nilai debitnya ya akan sama dengan air pada penampang besar. Jadi Q1 permasalahan di sini, walaupun luas penampangnya kecil, tetapi Q1 tetap sama dengan Q2 nilai debitnya. Jadi Q1 tetap sama nilainya dengan Q2 walaupun luas penampangnya beda. Q1 sama dengan Q2. Q, apa rumusnya Q? A dikali dengan P. Itu rumus debit yang di awal kita kaitkan dengan rumus yang hari ini. Sama dengan A2. Kenapa A2? Karena di sini adalah Q2. Kenapa A1? Karena di sini adalah Q1. Jadi Q2 sama dengan A2 dikali dengan Q2. Ini miliknya untuk luas penampang yang kedua, ini miliknya untuk luas penampang yang pertama. Sekarang kita mau cari tahu apa keterangan masing-masing rumus di atas. Jadi keterangan masing-masing rumus. Yang pertama Q1, apa itu Q1? Debit aliran fluida bagian 1. Ingat ya, Q adalah debit. Kemudian Q2 tetap debit, tetapi pada aliran yang kedua. Tadi aliran yang pertama, sekarang aliran yang kedua. Kemudian A1, apa itu A? Ingat, A besar ternyata rumusnya adalah luas. Ingat ya, A besar adalah luas. Beda dengan A kecil. Kalau A kecil berarti percepatan. Kalau A besar, luas penampang. 1 menandakan bahwa penampang pertama. A2 berarti menandakan bahwa penampang kedua. Sekarang P. P1, jadi ada A1, ada A2, ada P1, ada P2. P1 itu adalah kecepatan cairan atau kecepatan aliran pada penampang pertama. Untuk satunya, kalau P2
kecepatan aliran pada penampang kedua. Paham? Setelah kita masuk ke rumus, kita akan masuk, sudah ada A1-nya, sudah ada A2-nya. Sekarang kita lihat lagi soalnya. Apa lagi yang diketahui di soal? Kecepatan dan kecepatan aliran air pada pipa besar. Jadi kecepatan aliran air pada pipa besar berarti P1 sama dengan 15 meter per sekon. Jadi sudah ada P1-nya. Yang mau dicari adalah tentukan kecepatan aliran air saat pada pipa kecil. Kecepatan aliran air pada pipa kecil simbolnya adalah P2. Jadi yang mau dicari adalah nilai P2. Rumusnya untuk mencari adalah ingat rumus asas kontinuitas. Q1 sama dengan Q2. Apa rumusnya Q? A dikali 1. A dikali A1 dikali dengan P1 sama dengan A2 dikali dengan P2. Kemudian berapa nilai A1-nya? 5. Tinggal dikasih masuk 5. Berapa nilai P1-nya? 15. Tinggal dikasih masuk 15. Sama dengan A2, berapa nilainya A2? 2. Tinggal dikasih masuk. Adakah nilainya P2? Tidak ada. Karena itu yang dicari tinggal dikasih di sini P2. 5 dikali 15 berapa? 75 sama dengan 2 dikali P2, 2 P2. 75. Nah, yang dicari adalah P2. Tinggal dipindahkan. Ini kan perkalian. Kalau dia perkalian, dipindah luaskan berubah menjadi pembagian. 75 dibagi 2, hasilnya adalah 35,5. Maka itulah aliran kecepatan aliran padat. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita masuk ke sudah contoh. Oke. Kita akan melakukan post test ya. Saya akan mengukur kemampuan awal kalian. Silakan buka HP kalian lagi. Jadi silakan buka HP kalian untuk mengukur kemampuan akhirnya. Yang tadi pakai kertas, silakan tulis lagi di sini di belakangnya ya. Yang pakai kertas tadi, silakan isi kembali yang ada di belakangnya. Isi kembali sesuai dengan rumus yang telah kita pelajari tadi. Sesuai dengan rumusnya. Silakan dikerjakan di bagian Google Form yang ada HP-nya. Yang ada HP-nya silakan kalian Oke, silakan dikerja ya. Oke, silakan kerja di bagian Google Form-nya. Kemudian di bagian yang pakai kertas boleh dikerja di kertas. Oke. Ini adalah post test untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi ini adalah post testnya. Jadi ini adalah post testnya ya untuk mengetahui. Jadi ini adalah post testnya ya untuk mengukur kemampuan akhir kalian ya. Oke, saya berikan waktu silakan. Masih ada waktunya 5 menit silakan. Oke, konsentrasi. Silakan. Ini adalah jadi ini adalah kemampuan akhir kalian. Di sini kita akan lihat bagaimana kalian memahami materinya. Silakan.
sudah selesai untuk kertasnya, silakan dikumpul. Oke, ini sudah selesai. Yang ini sudah selesai. Itu sana sudah. Oke. Yang untuk Google Form bagaimana? Sudah. Oke, jadi ini adalah saya nilai ya untuk kemampuan akhir kalian ketika nanti saya mengambil nilai saya ini. Jadi ini sudah pada saat pemberian materi. Yang awal tadi sebelum materi. Sekarang setelah materi dikasihkan. Paham? Jadi kalian hasil pengerjaan kalian akan saya nilai ya. Yang Google Form sudah. Buku laptopnya silakan ditutup. Laptop kalau tidak disingkirkan paling ujung. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, silakan untuk tempat duduknya dirapikan untuk supaya tidak terjadi. Baik. Sebelum pembelajaran diakhiri, satu orang ya. Siapa yang ingin menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Satu orang angkat tangan siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kalau tidak ada, saya tunggu itu. Silakan. Oke. Silakan simpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan hari ini adalah hubungan antara kelajuan dengan luas penampang, yaitu semakin besar luas penampang maka kelajuan air semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Dan nilai debit pada penampang besar dan penampang kecil yaitu nilai debit air yang keluar pada penampang besar dan kecil adalah sama atau konstan sesuai dengan bunyi persamaan asas kontinuitas. Faktor-faktor yang memengaruhi asas kontinuitas adalah luas penampang dan kelajuan air. Oke, terima kasih atas pembacaan kesimpulannya. Untuk Nia Ramadhani kita berikan applause. Oke, nah sekarang saya ingin bertanya. Nah, ini pertanyaan penting. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya akan lebih menyenangkan lagi. Nah, silakan untuk pertemuan berikutnya ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang asas Bernoulli. Ya, ingat pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang asas Bernoulli. Silakan kalian pelajari di rumahnya. Buka bukunya tentang asas Bernoulli. Oke. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Saudara siap, Kak? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita terima pada pembelajaran hari ini akan dimengerti, dan apabila ada kekurangan mohon dimaklumi ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang ke rumahnya masing-masing.